Selamat datang di perkuliahan Sistem Penunjang Keputusan. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas masih sama terkait dengan metode pembobotan, tetapi jenis metodenya disebut dengan WPM. Nah, jadi WPM sendiri itu merupakan singkatan dari Weighted Product Model, di mana nanti bisa dilihat dia masih berbasis pembobotan terhadap kriteria, tetapi ada beberapa rumus untuk mendapatkan nilai akhir setiap alternatif yang agak berbeda dengan metode yang dibahas sebelumnya, yaitu SAW dan MFEP. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama dengan tujuan pembelajaran metode pembobotan yang lainnya. Nah, di sini di slide keempat bisa dilihat ada sedikit penjelasan terkait dengan metode WPM ini atau Weighted Product Model, di mana dari nama metodenya di sini sebenarnya sudah ketahuan sedikit tentang cara kerja metode ini. Ada kata-kata produk di sana atau sama dengan perkalian, di mana pada metode ini akan menggunakan perkalian untuk menghubungkan yang disebut dengan rating atribut. Jadi metode ini ada istilah rating atribut nanti yang menandakan bobot atau nilai, maksud saya nilai dari setiap kriteria pada setiap alternatif. Nah, nilai tersebut atau rating atribut itu diperoleh dari nilai kriteria dari alternatif, kemudian itu dipangkatkan dengan bobot kriteria. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan metode-metode sebelumnya, di mana nilai kriteria untuk setiap alternatif itu dipangkatkan dengan bobotnya. Mungkin kalau metode sebelumnya itu dia dikalikan. Nah, kalau untuk metode ini dia eksponensial atau dipangkatkan dengan bobot kriterianya. Kemudian, bobot kriteria untuk metode ini perlu dilakukan normalisasi. Nah, nanti kita lihat rumus normalisasinya yang seperti apa. Nah, untuk memproses keputusan menggunakan metode ini ada beberapa langkah, bisa dilihat di situ di slide 5. Yang pertama, menentukan kriteria yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini sama dengan metode pembobotan lainnya. Jadi pada tahap pertama, apabila ingin membangun sebuah sistem penunjang keputusan atau mau menghitung atau menggunakan metode untuk membantu pengambilan keputusan, maka tentu saja harus ditentukan terlebih dahulu kriteria yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan tersebut. Nah, simbolnya untuk kriteria itu CJ atau C, kemudian ada J. J ini merupakan nanti simbol dari berapa banyak kriteria yang mau digunakan. Jadi kalau C1 berarti kriteria pertama, C2 kriteria kedua, dan seterusnya. Kemudian langkah kedua adalah menentukan bobot awal untuk masing-masing kriteria. Nah, kalau kita sudah tentukan kriterianya, kemudian ditentukan nilai bobotnya. Nilai bobot kriteria ini gunanya apa? Jadi dia nilai bobotnya range-nya antara 0 sampai 100, di mana bobotnya ini nanti menandakan seberapa penting kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan. Jadi tentu saja semakin mendekati 100 atau semakin besar, itu artinya bahwa kriteria tersebut semakin diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah dilakukan pemberian bobot untuk setiap kriteria, kemudian nilai tersebut itu akan dilakukan normalisasi. Nah, pada slide 5 di situ kelihatan rumusnya untuk melakukan normalisasi bobot itu merupakan bobot kriteria tersebut dibagi dengan jumlah bobot kriteria yang ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 5 kriteria, maka semua bobot 5 kriteria tersebut dijumlahkan, kemudian satu bobot kriteria akan dibagi dengan penjumlahan seluruh bobot kriteria yang ada. Nah, kemudian langkah ketiga ada yang disebut dengan menentukan nilai preferensi. Nah, rumus untuk menentukan nilai preferensi di situ bisa dilihat di slide 6, rumusnya ada produk.
Jadi simbolnya bukan sum. Biasanya kalau sum itu berarti semua nilai kriterianya itu dijumlahkan. Nah, di sini agak berbeda untuk metode ini, di mana dia nilai kriterianya itu akan dikalikan untuk memperoleh nilai dari alternatif tersebut atau suatu alternatif. Nah, di sini juga bisa dilihat bedanya. Tadi penjelasan sebelumnya ada yang dikatakan dengan nilai rating. Nah, jadi yang digunakan adalah nilai rating, di mana nilai rating itu merupakan nilai kriteria dipangkatkan dengan bobot dari kriteria tersebut. Nah, jadi nilai preferensi didapatkan dengan mengalihkan semua nilai rating kriteria yang ada pada alternatif tersebut. Nah, di sini ada sedikit tambahan, di mana pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada kriteria atau ada atribut yang dia sifatnya benefit dan ada sifatnya cost. Ini saya tidak perlu jelaskan lagi di kesempatan kali ini karena sudah dijelaskan kesempatan sebelumnya. Jadi kapan kriteria itu disebut benefit dan kapan kriteria tersebut disebut dengan cost. Nah, untuk metode ini, apabila kriteria suatu kriteria itu termasuk ke dalam keuntungan atau dia benefit, maka pangkatnya atau bobot yang di sini WJ-nya tersebut bobotnya, maka dia bernilainya positif. Nah, sedangkan kalau kriterianya itu dia termasuk yang cost atau biaya, maka pangkatnya atau WJ-nya itu bernilainya negatif. Jadi XIY-nya kalau dia cost, jadi dia minus, kemudian kalau dia keuntungan maka dia positif. Nah, yang keempat adalah menentukan nilai vektor. Nah, menentukan nilai vektor ini adalah membagi masing-masing nilai S yang sudah diperoleh dengan jumlah nilai S seluruh alternatif. Jadi untuk S ini, SJ ini sendiri, di mana J-nya ini nanti adalah sejumlah alternatif. Jadi kalau ada 5 alternatif, berarti ada 5 S yang dihitung. Nah, kemudian setelah diperoleh nilai S atau nilai preferensi untuk setiap alternatif, maka ditentukan nilai vektor untuk setiap alternatif. Di mana caranya adalah membagi nilai S dari masing-masing alternatif dengan jumlah keseluruhan nilai S untuk seluruh alternatif. Nah, itu dia langkahnya. Nah, untuk lebih memperjelas langkah-langkah untuk menentukan rekomendasi keputusan atau pengambilan keputusan menggunakan metode weighted product model ini. Nah, maka di sini ada kasus pada slide nomor 7, halaman 7 maksud saya. Nah, di situ kasusnya misalnya diumpamakan bahwa akan dibuat atau akan diambil sebuah keputusan untuk kasus pembelian smartphone. Nah, kemudian akan diberikan rekomendasi atau akan dihasilkan rekomendasi smartphone apa yang direkomendasikan untuk dibeli oleh seseorang. Nah, untuk kriteria yang menentukan smartphone apa yang direkomendasikan itu ada 4 yang digunakan. Yang pertama adalah harga smartphone-nya, kemudian ada kapasitas RAM-nya, kemudian ada kameranya, kemudian ada tampilannya. Nah, kemudian untuk RAM-nya di situ dilihat bahwa satuannya GB, jadi 16 GB, 32 GB dan seterusnya. Kemudian kalau kameranya megapiksel dan tampilannya. Nah, apakah tampilannya ini dia bagus? Maksudnya tampilannya model handphonenya seperti apa, bentuknya dan seterusnya. Dia sangat bagus, standar, bagus, dan di bawah standar. Nah, di sini bisa dilihat ada 5 alternatif smartphone yang akan dipilih, yaitu di situ ada smartphone A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian masing-masing smartphone dia sudah memiliki nilai untuk masing-masing kriterianya. Di situ misalnya harganya dinyatakan dalam puluhan ribu, jadi kalau 250 ya anggaplah harganya di situ adalah 2.500.000. Kemudian RAM-nya 16 GB, kameranya 12 megapiksel dan tampilannya sangat bagus. Nah, ada yang perlu dilihat atau diperhatikan untuk studi kasus ini, di mana ada sebuah kriteria yang dia bernilai nominal, jadi bukan bernilai numerik. Nah, yang mana yang nilainya nominal yaitu adalah
tampilan. Nah, di situ bisa dilihat bahwa nilai untuk atributnya atau kriterianya itu berbentuk kata seperti itu. Jadi sangat bagus, standar, bagus, di bawah standar, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk perhitungan metode pada sistem penunjang keputusan, itu dia harus dalam berbentuk numerik, sehingga bisa dilakukan perhitungan. Nah, oleh karena itu, untuk kasus kriteria yang dia nilai kriterianya berbentuk nominal, maka itu dikonversinya menjadi numerik. Nah, contoh dikonversi nilainya bisa juga dilihat di slide 7 di situ, di mana sangat bagus diberikan nilai 100, kemudian bagus diberi nilai 80, standar diberi 60, di bawah standar 40. Jadi dia range nilainya semakin besar itu tampilannya semakin bagus seperti itu. Nah, untuk range nilainya itu sendiri, di sini saya menggunakan range dari 0 sampai 100, tetapi kalau misalnya ada juga yang mau menggunakan standar nilainya 1 sampai 10 juga boleh, atau 1 sampai 5 dan seterusnya. Nah, itu yang penting nilai kriterianya itu dinumerikan. Nah, langkah pertama adalah setelah kita lihat tabelnya, maka kita menentukan kriteria apa yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan pada kasus ini. Nah, seperti kita lihat pada tabel, itu ada harga, ada RAM, ada kameranya, dan ada tampilannya. Nah, kemudian yang kedua, langkahnya adalah menentukan bobot awal masing-masing kriteria. Nah, tadi seperti sudah dijelaskan bahwa bobot kriterianya itu adalah range-nya dari 0 sampai 100. Nah, kemudian kalau pada kasus ini, jadi tidak ada ketetapan bahwa jumlah seluruh kriterianya itu harus 100 dan seterusnya. Nah, itu bebas. Yang penting setiap kriterianya itu diberikan nilai 0 sampai 100. Kemudian semakin besar nilai dari kriteria tersebut, itu artinya kriteria tersebut semakin berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Nah, contohnya di sini jadi diberikan setelah ditentukan bahwa harga itu adalah berpengaruh dengan dia pengaruhnya bobotnya 85. Kemudian RAM itu 85, kamera itu 80, kemudian tampilan itu 80. Nah, dalam penerapan dunia nyatanya, untuk menentukan bobot-bobot kriteria ini, itu lebih akuratnya adalah memang yang menentukan bobotnya orang yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga dia mengetahui kriteria mana yang mendapatkan nilai lebih besar dibandingkan dengan kriteria lainnya. Nah, kalau misalnya kriterianya misalnya sama-sama penting, nah itu artinya kalau semuanya sama penting, ya berarti diberikan bobot yang sama semuanya. Nah, kalau di sini kasusnya ada yang lebih besar dibandingkan yang lain, artinya bobot yang lebih besar tersebut itu memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. Nah, setelah menentukan bobot kriterianya, maka dilakukan proses normalisasi bobot. Nah, seperti tadi rumusnya bahwa normalisasi bobot itu tinggal berapa nilai bobotnya, kemudian dibagi dengan jumlah semua nilai bobot. Nah, di sini kalau kita menjumlahkan ini semua berarti dia 160 ditambah dengan 170 berarti hasilnya adalah 330 jumlah keseluruhannya. Nah, artinya untuk melakukan normalisasi untuk harga, maka di situ nilainya 85, berarti 85 dibagi dengan 330. Nah, itu kalau dihitung nanti dapatnya 0,26. Nah, kemudian untuk RAM, maka diambil berapa bobot RAM, 85 dibagi dengan 330 dapatnya 0,26 dan seterusnya. Nah, setelah itu maka akan diperoleh bobot yang sudah ternormalisasi. Nah, untuk harga dia bobotnya 0,26, untuk RAM 0,26, untuk kamera 0,24, nah untuk tampilan 0,24. Nah, langkah yang ketiga adalah menentukan nilai preferensi.
Nah, di sini ada sedikit tambahan. Jadi, sebelum menentukan nilai preferensinya, nilai untuk setiap kriteria yang ada itu dilakukan normalisasi terlebih dahulu. Normalisasi di sini bertujuan untuk menyamakan nilai untuk setiap kriteria. Kenapa perlu ini? Karena bisa dilihat bahwa ada kriteria yang nilainya besar seperti ini, kemudian ada kriteria juga yang nilainya kecil seperti ini. Nah, kemudian selisih antara kalau kita mau lihat misalnya di sini 275 dan 250 itu harganya selisihnya kalau kita hitung itu selisihnya 25. Nah, 25 untuk selisih harga itu kalau dibandingkan dengan misalnya kamera dengan 25 itu akan lebih besar nilainya, perbedaan 25 pada kamera dibandingkan dengan harga. Sehingga nilai aslinya ini nanti tidak bisa sepenuhnya dijadikan patokan kalau belum dinormalisasi. Nah, jadi tujuannya normalisasi adalah agar semua nilai di dalam kriteria itu mau disamakan range-nya tetapi tidak merubah informasi yang ada di dalam kriteria tersebut. Jadi contohnya di sini kalau juga kita mau lihat 8 dengan 16 itu perbedaannya lumayan jauh kalau misalnya terkait dengan kameranya. Tapi kalau misalnya mau dilihat range-nya, dia hanya mau dilihat selisihnya, dia hanya berbeda 8 poin, seperti itu. Nah, sedangkan kalau harga, dia perbedaannya 8 poin, misalnya 250 dengan 258, itu perbedaannya tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk kamera, perbedaan 8 poin itu sangat signifikan. Nah, itu karena pertimbangan hal tersebut, maka nilai kriteria yang misalnya seperti ini ada perbedaan yang cukup besar poinnya atau pengaruhnya itu dilakukan normalisasi dulu atau penyamaan range seperti itu. Nah, untuk melakukan normalisasi untuk setiap datanya yang ada itu cukup dengan nilai kriteria dibagi dengan nilai kriteria maksimum. Jadi nilai kriterianya, contohnya 250, kalau mau dinormalisasikan, dibagi dengan nilai kriteria maksimumnya. Nah, di sini yang maksimum berapa? Yang maksimum itu adalah 300 maksud saya. Jadi hasil normalisasinya adalah 250 dibagi dengan 300. Maka nilai harga untuk smartphone A itu adalah 0,83. Jadi nanti di sini nilai untuk kriteria harga untuk smartphone A itu diganti dengan hasil normalisasinya itu 0,83. Kemudian kalau untuk 200 ya dicari lagi 200, maksimumnya berapa? 200 dibagi 300. Nah, kalau untuk RAM yang 16 ini 16 dibagi dengan berapa maksimumnya? 32. Berarti 16 dibagi 32 sama dengan 0,5. Nanti setelah dinormalisasi, nilai untuk semua kriteria ini dia range-nya hanya antara 1 sampai 0. Jadi perbedaannya juga itu sudah sama, kemudian range nilainya juga sama. Nah, kemudian poin nilai kriteria hasil ternormalisasi tadi itulah yang akan digunakan untuk proses menentukan nilai preferensi yang ada di sini. Jadi kita tidak menggunakan nilai realnya yang ada di slide 9 ini, tetapi nilai hasil normalisasinya. Nah, kemudian tadi rumusnya adalah untuk menentukan nilai rating. Nah, tadi ada rumusnya bahwa nilai kriteria itu akan dipangkatkan dengan nilai bobot yang sudah dinormalisasikan. Nah, kemudian tadi ada syaratnya, kalau kriterianya benefit, maka dia pangkatnya positif. Kalau dia kriterianya cost, maka dipangkatkannya adalah negatif. Nah, untuk di sini, kriteria yang cost itu adalah yang harga, kemudian
kriteria yang benefit itu adalah RAM, kamera, dan tampilannya. Nah, sehingga untuk menentukan nilai ratingnya, kalau nilai rating tadi adalah nilai kriteria dipangkatkan dengan nilai bobot ternormalisasi. Jadi misalnya rating harga smartphone A, maka diambil nilai harga smartphone A itu tadi 0,83 sudah dinormalisasikan, kemudian dipangkatkan dengan bobot harga. Nah, bobot harga tadi sudah dihitung, bobot harga ternormalisasi itu adalah 0,26. Nah, karena harga ini dia termasuk atribut yang cost, maka pangkat di sini 0,26 dijadikan menjadi minus. Nah, kalau dipangkatkan nanti dapat hasilnya 1,05. Kemudian untuk RAM 0,5, tadi bobotnya RAM itu adalah 0,26, maka 0,5 dipangkatkan dengan 0,26, maka hasilnya 0,84, dan seterusnya. Nah, setelah dihitung nilai ratingnya untuk setiap kriteria, untuk setiap alternatif, maka didapatkan seperti pada tabel kedua pada slide 10. Nah, setelah itu kita hitung nilai preferensinya. Tadi rumusnya adalah tinggal di produk atau dikalikan nilai rating yang diperoleh. Jadi nilai preferensi, kalau bisa dilihat di sini ya, tinggal dikalikan nilai preferensi atau S1 atau S smartphone A. Nah, di sini saya simbolkan satu saja. S1 itu artinya adalah nilai preferensi untuk kriteria alternatif pertama, yaitu smartphone A, ya tinggal dikalikan 1,05 dikali 0,84 dikali dengan 0,93 dikali dengan 1, nanti kalau dikalikan hasilnya 0,818. Nah, begitu juga dengan S2 untuk smartphone B. Jadi tinggal dikalikan setiap nilai rating yang diperoleh untuk setiap kriteria. Nanti dapatnya 0,694. Nah, setelah dikalikan, nanti hasil nilai preferensi untuk setiap alternatif bisa dilihat pada slide 11. Nah, selanjutnya, langkah terakhir dari metode WPM adalah menentukan nilai vektornya. Nah, menentukan nilai vektor ini tinggal nilai preferensi dibagi dengan total nilai preferensi untuk setiap alternatif pilihan. Jadi, kalau nilai vektornya untuk smartphone A berarti 0,818 dibagi dengan berapa total nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, itu bisa dilihat di slide 12. Jadi untuk nilai vektor smartphone A, dia ketemunya 0,204. Kemudian untuk smartphone B, itu ketemunya 0,173. Kemudian smartphone C 0,237, smartphone D 0,205, kemudian smartphone E 0,180. Nah, selanjutnya bagaimana? Bagaimana menentukan smartphone apa yang direkomendasikan untuk dibeli? Nah, itu tinggal dilihat dari nilai vektor yang terbesar yang mana. Jadi, misalnya bisa dilihat di sini, silahkan di ranking. Di rankingnya berdasarkan nilai vektor terbesar. Nah, nilai vektor yang terbesar itu adalah nilai vektor dari smartphone C, yaitu 0,237. Selanjutnya adalah kalau kita mau ranking semuanya 0,205. Kemudian ada 204 untuk smartphone A, kemudian smartphone E 0,180, kemudian smartphone B yang paling terakhir 0,173. Nah, jadi berdasarkan nilai vektor ini, maka smartphone yang direkomendasikan untuk dibeli adalah smartphone C. Nah, untuk kasus seperti ini juga bisa dilakukan, misalnya kalau kasusnya dengan nilai yang sama, dengan data yang sama, misalnya kita mau meranking smartphone yang paling bagus, jadi mau diurutkan smartphone yang paling bagus sampai yang kurang bagus misalnya, berdasarkan alternatif yang ada dan berdasarkan kriteria-kriteria yang tadi. Nah, ini juga bisa dilakukan, kemudian tinggal di ranking, jadi kelihatan smartphone yang paling bagus yang mana, kemudian yang selanjutnya bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, untuk slide 14 di situ saya hanya mau menambahkan
kalau misalnya kita lihat nilai vektornya, tadi kan berdasarkan nilai vektor sebenarnya kita sudah bisa menentukan ranking dari alternatif yang ada. Tetapi kalau kita mau misalnya nilai vektornya itu lebih bobotnya, misalnya kita mau bikin dia 0 sampai 100 skalanya. Jadi kan kalau 0 sampai 100 itu bisa kelihatan yang mana yang misalnya memang bobotnya paling bagus. Nah, biasanya kan kalau di penilaian bobot yang bagus itu yang 100 atau mendekati itu, sedangkan yang lebih kecil itu yang nilainya ya kurang lah, seperti itu. Nah, jadi bisa dari nilai vektor tadi kita konversi atau kita mau jadikan dia skalanya 0 sampai 100 supaya misalnya mungkin nilai vektornya atau nilai untuk setiap alternatif bisa lebih enak dibaca. Nah, itu bisa. Jadi caranya tinggal di nilai vektornya tersebut dibagi jadi nilai vektor untuk alternatif, dibagi dengan nilai maksimumnya pada nilai vektor tersebut, maksimum V yang ada, kemudian dikali dengan 100. Nah, itu nanti nilainya, range-nya adalah dari 0 sampai 100. Jadi misalnya untuk yang di sini, smartphone C yang nilainya 100, jadi bisa dilihat nilai vektornya itu 0,237, kemudian dibagi dengan berapa nilai paling maksimum untuk nilai vektor yang ada. Paling maksimumnya itu 0,237 dikali dengan 100. Maka ini 1, nilainya adalah 100. Maka bobot untuk nilai vektor yang kita rubah menjadi range 0 sampai 100 untuk smartphone C itu adalah 100. Nah, ini mungkin kalau dibuat seperti ini tuh lebih gampang dibaca kalau kita lihat. Tetapi sebenarnya kalau kita mengerjakan atau membangun sistem penunjang keputusan menggunakan kita membuat programnya, maka sebenarnya yang berurusan untuk mengurutkan dan seterusnya itu adalah komputer itu sendiri, jadi tidak ada masalah di manusianya. Tetapi kalau kita mau melihat bobotnya yang lebih enak dibaca, nah bisa dikonversi menjadi nilai vektor yang skalanya 0 sampai 100. Nah, saya kira itu saja pembahasan terkait metode pembobotan dengan metode weighted product model. Sekian, terima kasih.